Jakarta. Tersangka dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo resmi ditahan KPK. Sejumlah koleksi tas mewah itu ikut disita. Rafael turun dari ruang pemeriksaan penyidik KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 April tahun 2023. Sore kemarin, dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Dia digiring sejumlah petugas KPK menuju ruang konferensi pers. Rafael juga diborgol. Dalam jumpa pers itu, KPK juga resmi mengumumkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia langsung ditahan. Rafael ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Pengumuman status tersangka itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Sore hari ini kami sampaikan dan umumkan. Tersangkanya Saudara RAT, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan selaku penyidik. Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2005, ujar Firly. Terima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak. Rafael Alun disebut KPK menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan ketika Rafael Alun menjabat di kantor Direktorat Pajak Jawa Timur I. Di tahun 2011, RAT, Rafael Alun Trisambodo, diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Jawa Timur I, ucap Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Dengan jabatan tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakan, imbuhnya. Punya perusahaan konsultan demi tampung wajib pajak bermasalah. Firly mengungkap ternyata Rafael Alun memiliki usaha konsultasi pajak bagi wajib pajak yang bermasalah. Firly mengatakan Rafael Alun punya pekerjaan lain di luar Direktorat Jenderal Pajak yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. RAT diduga memiliki beberapa usaha yang satu di antaranya PT AME, yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan, kata Firly saat konferensi pers di gedung KPK. Firly menyebut pihak yang menggunakan jasa Rafael Alun adalah para wajib pajak yang bermasalah. Firly mengatakan Rafael Alun akan memberikan konsultasi kepada para wajib pajak yang memiliki kendala ini. Selain itu, Rafael Alun, sebagai pejabat pajak, akan berkoordinasi dengan perusahaan PT AME tersebut. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME, ujar dia. Puluhan tas mewah disita.
KPK memamerkan barang sitaan terkait kasus Rafael Alun. Barang yang disita antara lain tas mewah, jam tangan, hingga uang dengan berbagai mata uang asing. Barangnya terdiri dari ada dompet ada 2, ikat pinggang ada 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, juga ada uang dolar AS, Singapura, euro, dan juga rupiah, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ali mengatakan tak semua tas dibawa. Menurutnya, ada sekitar 30 buah tas mewah sitaan kasus ini yang dipamerkan dalam konferensi pers. Pantauan Detik.com. Tampak tas yang disita itu merupakan tas wanita. Tas tersebut terdiri dari beragam merek. Antara lain yang terlihat jelas Christian Dior dan Louis Vuitton, LV. Selain itu, penyidik menunjukkan uang yang disita dalam kasus ini. Duit tersebut terlihat berupa pecahan dolar AS. Dalam kasus ini, Rafael diduga menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak. KPK menduga Rafael Alun telah menerima hingga $90 ribu atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Di samping itu turut diamankan uang sejumlah sekitar 32,2 miliar rupiah yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika, mata uang dolar Singapura dan mata uang euro, ujar Ketua KPK Firly. KPK bakal jerat Rafael Alun dengan pasal pencucian uang. KPK berjanji bakal menjerat Rafael Alun dengan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU. KPK menyebut asal mula TPPU sejatinya dari tindak pidana korupsi. Tadi juga menanyakan bagaimana dengan TPPU. TPPU tentu kita lakukan sebagaimana kita pernah sampaikan bahwa kita dapat melakukan TPPU. Karena asal mula tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi, tentu ini akan kita lakukan, kata Firly. Firly menerangkan penerapan pasal TPPU kepada tersangka korupsi dapat meningkatkan aset recovery dan pendapatan keuangan negara. Firly menyebut KPK akan menerapkan pasal TPPU untuk Rafael Alun. Kita lekatkan TPPU itu dengan tindak pidana korupsi yang ada. Karena sesungguhnya, penerapan TPPU ini menjadi penting karena sesungguhnya, dengan TPPU, maka kita akan dapat meningkatkan aset recovery dan dapat meningkatkan pendapatan keuangan negara, kata Firly. Karena pada prinsipnya banyak orang tidak takut dengan lamanya. Tapi para koruptor itu dia takut apabila dimiskinkan. Jadi saya sependapat dengan rekan-rekan untuk dikenakan TPPU itu. Tapi nanti kita lihat perkembangan penyidikannya, ujar Firly. Iden, Lir.